Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Challenge. Pokemon tipe rumput Raikou akhirnya berevolusi menjadi Grovyle. Satoshi dan kawan-kawan sedang makan siang di tepi pelabuhan. Takeshi menjelaskan bahwa mereka sudah sangat dekat dengan Petalburg City, di mana Satoshi akan mengadakan gym battle berikutnya di kota tersebut. Haruka dan Masato memperingatkan bahwa ayah mereka sangat kuat, tapi hal itu tidak menggentarkan semangat Satoshi. Ketika mereka hendak makan, Pokemon hijau bulat meluncur di depan mereka dan melahap habis semua makanan. Satoshi dan kawan-kawan pun mengecek Pokédex-nya yang mengkonfirmasi itu adalah Gulpin. Namun belum sempat mengetahuinya lebih lanjut, tiba-tiba sirene berbunyi dengan petugas Junsa yang menyuruh para penduduk untuk melakukan evakuasi secepat mungkin. Satoshi dan kawan-kawan yang penasaran kemudian pergi ke kota yang jalanannya sangat sepi karena orang-orangnya sudah pergi. Ketika mendengar ada yang berteriak, mereka pun bergegas ke toko roti setempat dan menemukan seorang wanita yang gemetar ketakutan saat segerombolan Gulpin memakan persediaan rotinya. Satoshi merintahkan Pikachu untuk mengusir Pokemon yang mengganggu itu. Namun dengan cepat gerombolan Gulpin membekapnya. Ketika Satoshi menarik Pikachu keluar, lebih banyak Gulpin yang masuk ke dalam ruangan melalui ventilasi udara. Pokemon-Pokemon tersebut mulai memenuhi ruangan sampai sesak. Petugas Junsa kemudian datang, memerintahkan Tangela untuk menyeret mereka semua ke tempat yang aman. Sehabis itu, gerombolan Gulpin meninggalkan toko roti untuk mencari sumber makanan yang baru. Satoshi dan kawan-kawan berterima kasih kepada petugas Junsa yang telah menyelamatkan mereka. Dan petugas Junsa memperingatkan saat ini terlalu berbahaya bagi mereka untuk tetap tinggal di kota. Singkat cerita, mereka pun mampir ke Pokemon Center, di mana Suster Joy memastikan bahwa evakuasi telah selesai, sehingga tindakan untuk mengusir gerombolan Gulpin itu bisa dilaksanakan. Ini pertama kalinya mereka melihat Pokemon Center yang berbentuk seperti ini, yang mana bangunan ini memang dirancang sebagai pusat pertahanan terhadap serangan Gulpin. Prof. Sakuchi, yang bertanggung jawab atas penelitian Gulpin, menyatakan populasi Pokemon itu semakin meningkat. Petugas Junsa menjelaskan baru-baru ini Gulpin menyerang kota dan melahap semua makanan mereka. Mereka pun bertanggung jawab untuk menyingkirkan Pokemon pengganggu itu. Prof. Sakuchi lalu menunjukkan kemana Gulpin itu akan pergi, yaitu ke tempat penyimpanan makanan yang berada di pusat kota. Beberapa saat kemudian, petugas Junsa dan yang lainnya memposisikan diri mereka di ujung jembatan menuju pusat kota, lengkap dengan kendaraan lapis baja besar diparkir di belakang mereka. Mereka menyaksikan gerombolan Gulpin itu mendekat dengan cepat. Prof. Sakuchi meluncurkan rudal ke arah mereka, yang pecah di udara dan menjadi Pokéblock. Dengan adanya item tersebut, Prof. Sakuchi bisa memancing Gulpin untuk menjauhi pusat kota. Namun hanya sebentar saja, tim Rocket datang untuk merampas perangkat itu. Gulpin yang marah karena makanannya telah direbut, menembakkan slot bom secara bertubi-tubi sampai tim Rocket pun akhirnya jatuh. Ketika tim Rocket berusaha untuk bangkit, Gulpin yang berada di hadapan mereka menggabungkan serangannya untuk mengalahkan tim Rocket. Setelah mengamankan Pokéblock, gerombolan Gulpin mulai berlari mendekatinya lagi. Petugas Junsa pun memanggil Pokemon-Pokemonnya untuk menghalau Gulpin. Satoshi juga mengirimkan Raikou untuk ikut membantu. Dia menggunakan Bullet Seed untuk memukul mundur Gulpin yang berupaya mendekatinya. Prof. Sakuchi kemudian mengaktifkan perangkatnya, sehingga Pokéblock itu terbang ke tempat yang jauh. Gulpin pun segera melompat ke sungai untuk mengejarnya. Mereka pun bisa dengan tenang menyaksikan kepergian Gulpin. Tapi ternyata masih belum selesai, sehingga mereka harus kembali ke Pokemon Center untuk memantau keadaan. Tim Rocket yang saat itu berjalan di pinggir kota melihat Gulpin yang baru saja menghabiskan makanannya. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti Pokemon tersebut, yang kemungkinan mengarah ke sumber makanan terdekat. Suster Joy yang melihat Gulpin sedang mengarah ke pusat kota, segera menutup sejumlah gerbang di saluran pembuangan, memaksa Gulpin mengambil jalan memutar dan menuju ke permukaan. Satoshi dan kawan-kawan pun berupaya menghentikan gerombolan Gulpin, memerintahkan Pokemon mereka untuk mengalahkannya.
Namun setiap kali dikalahkan akan datang Gulpin lain sebagai penggantinya. Ketika mereka terpojok, Prof. Sakuji datang untuk menyelamatkan mereka. Dia mengurung para Pokemon dan mulai menembaknya satu persatu ke tempat yang jauh. Sayangnya mesin itu keburu mati saat tinggal satu Gulpin lagi untuk diusir. Selagi Prof. Sakuji mengaktifkan kembali mesinnya, Treecko pun bertarung melawan Gulpin. Namun saat diaktifkan lagi, dia tidak sengaja mengenai Treecko juga. Setelah mesinnya meledak, partikel yang diserap oleh kedua Pokemon tadi membuat mereka berdua kini berubah menjadi raksasa. Treecko dan Gulpin pun bertarung. Dikala yang lainnya mengevakuasi para penduduk yang tersisa. Satoshi kemudian merintahkan Treecko untuk melemparkan Gulpin ke arah sungai. Tim Rocket yang saat itu sedang mencuri makanan, tiba-tiba kaget saat Gulpin berada tepat di atas mereka. Pokemon itu menembakkan speed up untuk meledakkan tim Rocket lagi. Treecko yang sudah kecapean kemudian bertempur dengan Gulpin. Tapi di tengah pertarungan, Treecko pun kembali ke wujud normalnya karena efeknya sudah habis. Sedangkan Gulpin yang masih berukuran besar menuju kembali ke pusat kota. Haruka lalu menyarankan untuk menangkap Pokemon tersebut. Tapi ketika Prof. Sakuji mencobanya, ternyata itu tidak berhasil. Suster Joy kemudian menyerahkan Heavy Bone, item yang cocok untuk menangkap Pokemon yang berat. Prof. Sakuji mencobanya lagi, dan ternyata dia berhasil menangkap Gulpin. Satoshi dan kawan-kawan pertanyakan apakah Pokemon itu akan kembali ke bentuk semula setelah ditangkap. Dan untuk membuktikannya, Prof. Sakuji mengeluarkan Pokemon tadi. Tapi rupanya Gulpin masih berukuran raksasa. Terlepas dari hal tersebut, Prof. Sakuji berjanji akan menemukan cara untuk membalikan Gulpin ke bentuk normalnya. Satoshi dan kawan-kawan beristirahat di tengah hutan untuk makan siang. Beberapa saat kemudian, para Pokemon yang sudah kekenyangan akhirnya tertidur. Namun mereka baru sadar saat itu Treecko tidak ada. Pikachu lalu menunjukkan Treecko yang saat itu sedang mengasingkan diri di atas pohon. Dan nampaknya dia kurang bahagia guys ya. Satoshi kemudian memanjat ke atas dan mencoba menanyakan apa yang terjadi padanya. Namun Treecko malah memalingkan wajahnya dari trainernya. Tiba-tiba Corpus memanjat juga ke atas pohon dan tak sengaja menjatuhkan Satoshi. Dia mencoba menghibur Treecko, namun Treecko mengabaikannya sehingga Corpus pun jatuh lagi ke bawah. Masato cukup prihatin dengan perilaku Treecko, tapi Satoshi meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tak lama kemudian mereka melihat sesuatu yang meledak-ledak dari kejauhan. Itu ternyata adalah Loudred yang mulai mengamuk dan menabrak siapapun yang menghalanginya. Sampai kemudian trainernya muncul untuk menghentikannya. Meskipun pada awalnya dia jatuh, tapi setelah melompati Pokemonnya dia pun dapat menghentikan Loudred. Guy memperkenalkan dirinya kepada Satoshi dan kawan-kawan, mengungkapkan bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk memasuki Hoenn League. Satoshi menyampaikan bahwa dia juga sedang mengumpulkan badge agar bisa mendaftar turnamen itu. Guy merasa sangat terkesan karena dia baru mengumpulkan sedikit badge sejauh ini. Dia juga mengungkapkan Pokemonnya baru-baru ini sangat sulit diperintah dan kerap membuat banyak masalah. Satoshi paham apa yang terjadi padanya, seperti apa yang dialaminya bersama Treecko sekarang. Oleh karenanya Satoshi menyarankan bagaimana jika mereka bertarung untuk meredakan masalah ini. Guy pun langsung setuju. Mendengar hal tersebut, Treecko yang tadinya bertengger di atas pohon turun ke bawah untuk mengadakan pertarungan. Akhirnya mereka pun pindah ke lapangan terbuka untuk mengadakan pertarungan antar Treecko versus Loudred. Treecko membuka pertarungan dengan mendaratkan Quick Attack, namun Loudred mampu menahan serangan tersebut. Sebagai gantinya, dia pun membalas dengan menginjak Treecko. Untungnya Treecko bisa melepaskan diri dengan menggunakan Ballet Seed. Loudred segera merespon dengan Supersonic untuk menghentikan langkahnya. Ketika Loudred menggunakan Earthquake, Treecko melompat untuk menghindar dan berhasil mendaratkan Pound. Setelahnya kedua Pokemon saling bertatap-tatapan, dan secara bersamaan mereka berdua mulai berevolusi. Treecko berevolusi menjadi Grovyle, sedangkan Loudred berevolusi menjadi Explode. Grovyle yang baru berevolusi tadi mengungkapkan move terbaru yang dipelajarinya, yaitu Leaf Blade. Pertarungan pun berlanjut dengan Grovyle yang melancarkan Leaf Blade. Ketika Guy merintahkan Explode untuk menghindar,
Tapi bukannya menghindar, Explode menggunakan Hyper Voice yang baru dipelajarinya untuk menjatuhkan Grovyle. Selanjutnya Explode mulai mengamuk dan menghancurkan apapun yang berada di hadapannya. Bahkan Guy pun sudah tidak sanggup lagi menghentikannya. Jadi Satoshi merintahkan Grovyle Ballet Seed untuk menghentikan Explode. Namun serangan itu sama sekali tidak berpengaruh, dan Explode tetap saja berlari. Ketika Grovyle hendak mendekat, dia menghantamnya dengan tackle untuk menjatuhkan Treecko. Menyadari Pokemonnya melarikan diri, Guy dan yang lainnya pun segera mengejarnya. Sementara itu, tim Rocket yang kelaparan juga kebetulan ada di hutan. Musashi yang sudah tidak tahan lagi berlari ke tepi, dan secara tersengaja menemukan Explode yang sedang minum di bawah air terjun. Tim Rocket pun menyadari itu adalah bentuk evolusi dari Loudred, Pokemon yang dulunya sering mengganggu mereka. Tim Rocket yang tidak ingin berurusan dengan Pokemon itu, lalu pergi meninggalkannya. Namun Yasuo menghentikan teman-temannya, menyatakan bahwa Pokemon itu akan cocok jika dijadikan alarm untuk bos mereka. Musashi dan Koichiro langsung berubah pikiran dan menyatakan akan menangkap Explode. Satoshi dan kawan-kawan masih memanggil-manggil Explode, meskipun saat itu tidak ada yang merespon. Saat Guy mulai berkecil hati, Satoshi bilang mereka pasti akan menemukan Explode lagi. Satoshi memperhatikan Grovyle yang mulai gelisah. Dia bahkan menolak dimasukkan ke Pokeball dan malah melompat ke pepohonan. Guy yang melihatnya jadi teringat dengan Pokemonnya yang jinak sewaktu masih belum berevolusi. Sementara itu, tim Rocket mewujudkan rencana mereka dengan menembakkan gabus ke lubang Explode saat dia sedang tertidur. Dengan begitu, mereka jadi mudah untuk menangkapnya. Tapi tak butuh waktu yang lama bagi Explode untuk melepaskan diri, dan dia pun berhasil mengusir tim Rocket. Grovyle yang mendengar suara Explode langsung bergerak ke sumbernya. Sesampainya di air terjun, Grovyle menantang Explode untuk melanjutkan pertarungan mereka yang tertunda tadi. Explode menerima tantangannya dengan melancarkan Stop. Setelah menghindarinya, Grovyle menyerang balik dengan Bound. Explode pun membalas lagi dengan Hyper Voice. Akan tetapi, Grovyle menembakkan Ballet Seed untuk menjatuhkan Explode. Ketika Satoshi dan kawan-kawan tiba di lokasi kejadian, pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Satoshi merintahkan Grovyle Leaf Blade, dan ketimbang menghindarinya, Explode malah biarkan dirinya terkena serangan. Grovyle terus melanjutkan serangannya, ya meskipun Guy sudah berulang kali memperingatkan Pokemonnya untuk menghindar. Explode sama sekali tidak mau mendengarkannya. Setelah Guy menegur Explode untuk mendengarkan perintahnya, Pokemon itu tetap saja maju dan mengabaikannya lagi. Saat itu tim Rocket menunggu di balik semak-semak untuk menyergap Pokemon yang sudah tidak berdaya. Namun Guy yang melihatnya segera berlari untuk melindungi Pokemonnya. Satoshi kemudian merintahkan Pikachu untuk menghancurkan peluru gabus tim Rocket. Tim Rocket pun keluar dari persembunyian mereka untuk menghadapi Satoshi. Kemudian Pikachu dan Explode mengkombo Thunderbolt dan Hyper Pulse untuk meledakkan tim Rocket. Merasa tersentuh karena Guy telah menyelamatkan nyawanya, Explode membantunya berdiri dan menyatakan dia ingin terus berpetualang bersama Guy. Satoshi pun menagih janjinya untuk melanjutkan pertarungan mereka. Dengan demikian, pertarungan antar Grovyle versus Explode pun kembali berlanjut.